Pemirsa masih di IDX Transaction Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan langsung saja kita akan coba lihat grafis saham-saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa. Dapat Anda saksikan di layar televisi Anda 4 saham pilihan yang direkomendasikan bervariasi dan berasal dari beberapa sektor pemirsa. Saham pilihan pertama jatuh kepada Elsa, lebih ke arah spekulatif buy. Supportnya di 380, resistennya hingga ke 400. Kemudian aman dari barang baku, spekulatif buy 6.000, resisten hingga ke 6.500. Dan yang selanjutnya masih dari barang baku MDKA, spekulatif buy, supportnya di 1.280, resistennya hingga di 1.430. Dan Medco direkomendasikan spekulatif buy, supportnya di 1.000, resistennya hingga ke 1.035. Ada Elsa, Aman, MDKA, dan Medco. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Liza Kamelia Suryanata yang merupakan Head of Research dari Kiwom Sekuritas Indonesia. Ibu Liza, apa saham pilihan yang Anda rekomendasikan, Ibu? Saham-saham dari minyak mentah, kemudian juga dari saham barang baku. Dari sisi sentimen ini sama-sama kurang bagus, Ibu. Dari sisi minyak mentah terus tertekan, kemudian dari barang baku juga masih dibayangi oleh sentimen terkait dengan royalti minerba yang digaungkan oleh pemerintah. Analisis dan rekomendasinya, Ibu, untuk merekomendasikan saham-saham ini dan lebih ke arah spekulatif buy, artinya masih ada profil risiko dalam hal ini. Betul. Iya, seperti baik juga diambil ketika harga saham ini memang masih relatif berada di area support bottomnya. Dan saya gunakan konsisten dengan yang tadi saya katakan di awal bahwa penundaan tarif terhadap metal dan baja dan aluminium Kanada ini berhasil menimbulkan suatu technical rebound pada harga komoditi, terutama adalah copper, kemudian juga dan juga gold, karena situasi ketidakpastian ini semakin meruncing dan ditambah lagi dengan sentimen pada crude oil akibat militer Houthi ini sepertinya juga mengancam akan menyerang Israel jika pengungsi Gaza tidak mendapatkan bantuan makanan. Maka saya menggunakan momentum ini untuk mengantisipasi negara. So, jadi memang harusnya masih spekulatif buy. Baik. Untuk Elsa sendiri, untuk Elsa sendiri area support memang berada di sekitar angka 382 dan kita beli sedikit dulu sebelum dia berhasil breakout ke atas 390. Untuk target dekat angka bulat 400 dan 408. Kemudian untuk boleh lanjut dengan yang lain-lain? Masih di Elsa, Ibu? Tadi buy and breakout-nya di level berapa, Ibu? Oke. Elsa di breakout untuk di level 390. 390, penutupan hari ini sudah di 392. Apakah sudah bisa masuk ketika sesi pertama dibuka esok hari? Iya, ini setidaknya level resisten pertama berhasil dilalui, jadi kita bisa masuk dengan persentase lebih banyak. Baik, ketika resisten ditembus 400 oleh Elsa dengan range jarak pergerakannya tidak terlalu lebar, resisten selanjutnya akan di berapa, Ibu Liza? 408, kemudian 424. 408 hingga 424 untuk Elsa. Saham pilihan pertama hari ini ditutup menguat di 1,03%. Tadi direkomendasikan buy and breakout di atas 390, penutupan hari ini di 392. Ketika belum mencapai ke 390, cicilnya terbatas, tapi kalau sudah ke di atas di 390 dengan potensi penguatan lanjutan terbuka cukup lebar, direkomendasikan untuk ambil di posisi yang cukup banyak, tidak masalah. Lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita bergeser ke saham pilihan selanjutnya. Dari barang baku ada Aman, Ibu Liza, spekulatif di level berapa, Bu? Aman juga entry point-nya. Oke, entry point di sekitar 1.400-an dan average up sebaiknya ditunggu ketika sudah di angka 6.500, target dekat di sekitar angka 6.700-an atau 7.000.
Penutupan hari ini di 6425, Ibu Liza. Artinya juga sama ya, Bu ya? Ya. Sudah bisa ambil posisi langsung di posisi penutupan di perdagangan hari ini, Bu? Dan average up-nya kita tunggu besok, kita sudah lewat 6.500. Aman sudah mengalami koreksi yang cukup dalam, Ibu Liza. Bagaimana Anda melihat dari sisi pola pergerakannya, Bu? Jangka pendek dan jangka menengah untuk Aman? Untuk jangka pendek kita antisipasi technical rebound karena juga terdeteksi adanya opposite divergence pada indikator RSI. Untuk jangka menengah harus diakui memang dari sejak bulan Juni Aman Mineral ini memang tengah rontok ya dari bulan Mei actually. Dari peaknya yang berada di harga 15.000 sekarang ada di harga sekitar 6.400-an. Tentu ini adalah diskon yang menarik. Baik, penutupan hari ini di 6425 menguat di 4,05% untuk Aman, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke saham pilihan yang ketiga, ada MDKA. Hari ini juga berbalik rebound setelah mengalami koreksi cukup dalam di perdagangan hari sebelumnya. Analisis dan pertimbangan untuk MDKA, Ibu? Oke, MDKA, saya rasa mudah-mudahan ya, dia tidak lebih rendah dari level support previous low di sekitar harga 13.20. Memang statusnya masih spekulatif buy, ada gap yang harus diisi di sekitar 1.400 sampai 14.30. Itu kita jadikan level average up, untuk targetnya ada di sekitar 15.50 sampai 15.70. Penutupan hari ini di 13.30 menguat di 1,53%. Sudah mengalami tekanan yang cukup dalam juga ini, Ibu Liza. Lagi-lagi pertanyaan saya untuk dari sisi polanya jangka pendek dan jangka menengah untuk MDKA. Ya, jangka pendek terdeteksi positive divergence, oleh karena itu jadi memang ini adalah alokasikan dananya sedikit dulu, maksimal 25% ya. Dan untuk jangka menengah memang downtrend, kebanyakan di komoditas ini adalah downtrend. Saya menggunakan momentum kenaikan harga copper beberapa hari terakhir ini karena sentimen itu tarif dan konflik geopolitik sebagai momentum untuk technical rebound. Baik, memanfaatkan momentum untuk MDKA di 13.30 menguat di 1,53% di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Dari MDKA, Ibu Liza, kita bergeser ke saham pilihan yang terakhir. Ada Medco, ini juga spekulatif buy. Saya ulang kembali, supportnya di 1.000, resistennya hingga ke 1.035. Tidak terlalu lebar, Ibu, analisisnya untuk Medco? Maksudnya terlalu lebar? Supportnya tadi di 1.000, resisten di 1.035. Iya, ada 3%, 1.000 dan 1.035. Ya, betul. Supportnya memang di bulat 1.000. Bisa digunakan juga sebagai level psikologis angka bulat tersebut. Kemudian kita average up pertama di atas 1.010, 1.015. Itu bisa dilakukan. Kemudian average up kedua 1.035. Dan target untuk jangka pendek sekitar 1.080 sampai 1.110. 10% potential upside potential. Baik, apakah harus jebol dulu, Ibu, ke atas 1.035? Ya, 1.035 itu ada resisten moving average 20 hari yang cukup penting. Jadi kalau bisa tembus dari situ baru lebih istilahnya lebih leluas. Ya. Peluang. Baik, penutupan hari ini Medco di 1.000, ditutup stagnan pemirsa, dan intraday tertinggi hari ini di 1.015, terendah di 995, dan lagi-lagi keputusan investasi ada di tangan pemirsa IDX Channel. Untuk 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada Elsa, Aman, MDKA, dan juga ada Medco yang direkomendasikan
untuk diperdagangkan hari ini. Ibu Liza, kita hold kembali Ibu. Saya akan coba sampaikan terlebih dahulu update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami pemirsa. Di mana indeks harga saham gabungan di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini ditutup menguat signifikan di 1,82% di level 6.665,045. Dan kabar baiknya adalah level penutupan di sesi kedua hari ini merupakan intraday tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini. Intraday terendah di 6.566 setelah dibuka flat di 6.545, artinya semenjak dari pembukaan sesi pertama hingga penutupan sesi kedua hari ini, indeks harga saham gabungan lebih cenderung mengalami penguatan. Langsung saja kita ke grafis yang pertama pemirsa. Kita akan coba lihat posisi penutupan beberapa indeks lainnya di tengah catatan positif IHSG di sesi kedua hari ini. MNC 36 mengalami penguatan di 2,09%. Jakarta Islamic Index juga menguat di 1,63%. LQ45 menguat di 2,17%. Kita beralih ke grafis selanjutnya, rotasi pergerakan sektoral. Teknologi masih jauh memimpin penguatan di 5,51%. Ada saham DCII, kemudian ada konsumsi primer juga menguat di 1,30%. Keuangan menguat di 1,12%. Rebound dari perbankan big cap hari ini dan properti melemah di 0,78%. Selanjutnya kita akan coba lihat saham-saham hari ini yang menjadi penopang terbesar indeks harga saham gabungan yang masuk ke dalam deretan top gainer pemirsa. Dari perbankan big cap ada BBRI, ditutup menguat di 3.890 transaksi hingga 1,1 triliun rupiah. BBCA juga menguat di 9.125, BMRI menguat di 4.880. Goto hari ini juga mengalami kenaikan signifikan di 83 setelah sempat mengalami pelemahan dalam di perdagangan sebelumnya. Kemudian kita beralih ke grafis selanjutnya, saham-saham hari ini yang menjadi pemberat. Ada WIFI hari ini koreksi dalam di 1.625. Ratu hari ini juga tertekan di 5.175. Raja juga melemah di 2.260. Rilis dari kinerja hari ini Ratu dan Raja kurang begitu maksimal. Kemudian PTRO juga melemah di Rp3.080 per sahamnya. Updatean penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda di perdagangan selanjutnya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan coba ulas beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Bu Liza, kita lanjutkan kembali Ibu. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Ada Bapak Jason dari Jakarta. Menanyakan saham Bumi Ibu, apakah sudah direkomendasikan masuk, support dan resisten dan juga entry level untuk Bumi? Bentar. Masih ada masalah internet. Ya, penutupan hari ini di 97, melemah di 2,02%. Berbalik melemah setelah di perdagangan terakhir mengalami penguatan yang cukup signifikan, terutama di 7 Maret dan di 10 Maret ini. Untuk Bumi sempat bergerak di atas level 100-an. Pak Jason dari Jakarta menanyakan saham Bumi, rekomendasinya seperti apa? Momentum yang bisa dimanfaatkan atau lebih ke arah wait and see terlebih dahulu? Oke. Ya. 97 penutupan hari ini. 97 ini tentunya harus menunggu ketika Bumi ini melewati level psikologis 100 ya. Kemudian level tertinggi sebelumnya itu ada di sekitar 104, 105. Nah, ini bisa menjadi level tertinggi, level average up maksud saya, untuk berapa tambah beli. Nah, kemudian untuk target terdekat itu bisa ke arah 116 sampai 120 untuk jangka pendek. Mudah-mudahan setelah tembus itu bisa lebih naik lagi karena otomatis Bumi berarti akan membuat level bullish reversal yang namanya adalah jatuh datar. Baik, entry level di berapa Ibu? Di ideal yang direkomendasikan?
97 saat ini spekulasi buy, nanti tambah lagi di atas 100 sampai 104 ya, dan kemudian target di 118 sampai 120 untuk yang pendek. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya menanyakan saham WIFI, Ibu. Solusi Sinergi Digital Tbk. Koreksi dalam hari ini 13,56%. Ada dua penanya yang masuk. Yang pertama, saya akan coba bacakan. Pertanyaan datang ini dari Ibu Liliana, tidak menyebutkan lokasinya. Oh, ternyata dari Surabaya. Saya lihat dari pertanyaan sebelumnya, menanyakan WIFI sudah boleh masuk di 1890. Sudah punya maksudnya 1890, nyangkut ini penutupan hari ini 1625, koreksi cukup dalam. Kemudian WiFi juga ditanyakan, saya akan coba cek. Ibu Yohana Ginting tidak menyebutkan lokasi. Bagaimana dengan teknikal untuk WIFI di tengah koreksi dalam hari ini? Untuk support, jika Bapak Ibu belum masuk atau masih punya barang tadi ya posisinya. Nah, kalau saat ini memang sudah keluar dari jalur tren naik dia ya, karena ini mereka juga sudah di bawah MA 20. Jadi, kalau besok-besok saham WiFi ini bisa naik kembali ke level 2100-an sampai 2200, itu mungkin boleh dipertimbangkan untuk kurangi posisi. Nah, sedangkan kalau yang belum masuk, mungkin kita tunggu sejenak di sekitar harga 1.500 sampai 13.50. I think itu entry point yang lebih cocok begitu untuk WiFi. Baik, yang nyangkut di 1.800 di hold saja dulu, Ibu. 1.800 saya rasa masih ada potensi untuk turun lagi ke sekitar 1.500 sampai 13.50. Jika Bapak Ibu masih punya amunisi, ya bisa tambah beli di situ. Average alias. Baik, kemudian menanyakan saham MAPI, Ibu, masih nyangkut di 1640. Apakah ada peluang recovery untuk MAPI? Pertanyaan datang dari Malvin Sihite dari Depok, Jawa Barat. Untuk MAPI. MAPI hari ini kenaikannya cukup oke ya, mungkin karena ada sentimen belanja Lebaran bulan Ramadan ya. Nah, THR jadi, juga sudah cair mungkin Bu untuk ASN, Pak Prabowo juga mengatakan demikian. Kita tunggu nih besok apakah tenaga bullish masih ada, karena target berikut ada di angka 1650 ya. Terus setelah 1650 lewat, maka akan ke arah 1.800 sampai 1850-an. Baik. Supportnya ada di sekitar angka 1450 sampai 1410. Oke, nyangkut di 1640 di hold saja ya, Bu? Ya, trennya masih oke. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ada Bapak Samekto dari Surabaya ini. Terima kasih juga sudah berpartisipasi. Menanyakan saham pertambangan batubara. Ada Indi, Ibu. Entry ideal untuk Indi? Indi entry, oke. Entry di saat ini Bapak, karena setidaknya Indi sudah naik ke atas resisten pertama. Ini supportnya berarti ada di angka 1370. Spekulatif buy saat ini, nanti Bapak average up di atas 1450, target jangka pendek ada di sekitar angka 1540. Baik, Indi, jawaban dari Bapak Samekto dari Surabaya tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini, Ibu Liza. Waktu kita cukup terbatas, sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lainnya. Kami mohon maaf dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama di Perdagangan hari selanjutnya. Ibu Liza, terima kasih juga sudah meluangkan waktu. Sehat selalu, Ibu. Terima kasih, Mas Fitri. Baik, terima kasih. Adali Ibu Liza Kamelia Sorenata merupakan Head of Research dari Kiwom Sekuritas Indonesia, pemirsa. Dan jangan lupa saksikan program Market Makahali yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat, karena urusan masa depan harus terdepan dan aku investor saham. Saya Rifit San Oval pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.